Pak Hasto sebagai sekjen, dia semestinya menyadari kesalahannya. Kenapa saya bilang bahwa itu tidaklah mungkin? Yang pertama kita harus ngelihat caleg dari PDI Perjuangan itu jelas bahwa caleg-caleg bekennya kalah. Kesalahan dari pola pikirnya Hasto. Kenapa kesalahan dari pola pikirnya Hasto? Ternyata mereka tidak pernah menyalahkan Ganjar. Nah, semestinya mereka berintrospeksi. Introspeksinya apa? Melihat bahwa ada faktor Ganjar yang ternyata membuat penurunan suara besar. Dari 25, dari elektabilitas PDI Perjuangan, yang semestinya didapat 25%, ternyata 16%, dan juga dari elektabilitasnya Ganjar, yang selalu di urutan 1 atau 2, tiba-tiba dia turun. Urutan 3. Kepuasan masyarakat itu bukan kepada PDI Perjuangan, tapi kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi. Dan artinya dibuangnya Pak Jokowi membuktikan bahwa PDI Perjuangan itu tidak ada apa-apanya. Dan ini membuktikan sekali lagi bahwa PDI Perjuangan ini sudah banyak kehilangan orang-orang hebat. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang kembali sobat saya, seorang peneliti senior dari Citra Institute. Dan kita sudah 2 kali mengundang beliau ini dan viewersnya sangat banyak. Ya, hampir 4 kali dari subscriber kita. Oleh karenanya, saya pikir dia masih banyak yang perlu ditanyakan padanya seputar isu politik terkini. Nah, siapa lagi kalau bukan Efriza? Ya. Selamat datang, Bung. Ya. Terima kasih Bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Puasa ya? Puasa. Luar biasa ini. Mata Anda segar. Nah, gini, belakangan ini terjadi sebuah komentar dari Mas Sekjen PDIP, Pak ya. Iya. Bahwa seakan-akan algoritma dari IT KPU itu mengunci suara Ganjar Mahfud itu hanya 17. Mengunci gitu. Seakan-akan bisa di-setel. Padahal ini kan akan real count. Yang juga nanti itu kan basisnya kan apa itu? Manual kan? Iya. Harusnya kan nggak bisa di-setel itu bagaimanapun. Gimana menurut Anda tanggapan? Harusnya 30% tapi dikunci jadi 17 katanya. Iya, kalau berbicara dikunci menjadi 17, itu tentu adalah sebuah pikiran yang keliru. Dan bisa dinyatakan bahwa Hasto sedang dalam kondisi yang gamang. Gamang ya? Artinya Pak Hasto sebagai sekjen, dia semestinya menyadari kesalahannya. Kenapa saya bilang bahwa itu tidaklah mungkin? Yang pertama kita harus ngelihat, caleg dari PDI Perjuangan itu jelas bahwa caleg-caleg bekennya kalah. Itu tidak mungkin dikunci, sementara caleg bekennya kalah kan. Dan yang kedua, kita harus melihat juga partai-partai lain naik efek elektoralnya. PKB, PKS, bahkan PKS juara di DKI Jakarta untuk DPRD. Dan yang ketiga adalah kesalahan dari pola pikirnya Hasto. Kenapa kesalahan dari pola pikirnya Hasto? Ternyata mereka tidak pernah menyalahkan Ganjar. Nah, semestinya mereka berintrospeksi. Introspeksinya apa? Melihat bahwa ada faktor Ganjar yang ternyata membuat penurunan suara besar. Dari 25, dari elektabilitas PDI Perjuangan, yang semestinya didapat 25%, ternyata 16%, dan juga dari elektabilitasnya Ganjar, yang selalu di urutan 1 atau 2, tiba-tiba dia turun. Urutan 3. Iya, dan yang ketiga adalah bagaimana fenomena yang terjadi di PDI Perjuangan sendiri. Apa fenomena yang terjadi di PDI Perjuangan? Bahwa dia adalah partainya pemerintah. Nah, partainya pemerintah artinya dia punya kans lebih besar untuk mempengaruhi orang lain. Dia punya kans lebih besar untuk mempengaruhi bagaimana pemilu ini berjalan. Nah, kalau mereka bilang mereka dikunci, ini adalah
kesalahan berpikir pula. Oh. Gimana cara menguncinya? Sementara mereka adalah penguasa politiknya. Dan bagaimana kita mau melihat kecurangan-kecurangan sementara mereka saja juga di beberapa daerah menggerakkan BIN, menggerakkan beberapa elemen eksekutif daerah yang terbukti, yang viral untuk memenangkan dia. Oh, iya? Nah, ini kan suatu hal kesalahan berpikir dan Ya. ini adalah sebuah persepsi, bukan lagi kesalahan. Bisa jadi malah otaknya ke belakang. Artinya Gimana tuh, Mas? dia lupa dengan bahwa dia adalah penguasanya. Jadi cara berpikirnya itu adalah berpikir terbalik gitu loh. Nah, ya. Ini adalah kalau bahasa sarkasnya otaknya sungsang lah. Nah, kalau otak sungsangnya susah, mau berpikir apapun pasti selalu salah gitu loh. Nah, ini adalah kesalahan berpikirnya Hasto. Sementara Hasto selalu menggambarkan bahwa PDI Perjuangan kuat. Ada pembangkangan, ada politikal pembangkangan atau politik pembangkangan. Nah, pernyataannya itulah yang membuat blunder. Dan inilah yang membuat kawan-kawannya, caleg-caleg bekennya itu kalah. Dan semestinya apa yang terjadi ketika hal itu terjadi? Ya saya bilang nanti Kongres, Hasto udahlah nggak usah diajak. 2 periode dia udah gagal kok. Oh, 2 periode ya? Iya, Hasto satu-satunya sekjen 2 periode dan satu-satunya sekjen yang menyebabkan turunnya 3%. Dan ini di tengah pemerintah sedang berkuasa. Dan ini artinya Hasto itu tidak bisa berretorika, tidak bisa membangun narasi yang baik untuk PDI Perjuangan. Dan inilah, kalau kemarin saya bilang, ya ini salah satu contohnya. Figur yang merepresentasikan PD-nya gede, IP-nya kecil. Iya, kembali lagi ya. Iya, jadi seperti itulah gambaran dari Pak Hasto. Ia selalu salah mempersepsikan dan banyak banget kesalahan beliau, termasuk saat mundurnya Mahfud MD. Ia yang mendeklarasikan dan ia yang menyatakan paling menggebu-gebu keputusan ini adalah benar. Sementara kita tahu Mahfud MD ini adalah seorang politisi yang tidak berpartai. Bagaimana bisa diklaim oleh PDI Perjuangan? Bisa diklaim lewat DPP. Ini sebuah kesalahan klaim. Dan Hasto juga salah ketika ia lebih berkampanye bersama Atiko, istrinya Ganjar, ketimbang struktural. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyatakan bahwa Hasto ini terjebak mengikuti maunya Ganjar, mengikuti iramanya Ganjar, tapi dia lupa secara organisasi bagaimana PDI Perjuangan harus bergerak. Tadi Anda mengatakan bahwa banyak tokoh-tokoh senior bahkan ya di Partai Demokrasi Perjuangan, PDI Perjuangan, bahwa tidak masuk ke parlemen, sementara orang-orang baru vote getter masuk ya. Iya. Kenapa bisa gitu? Nah, ini lagi-lagi membuktikan bahwa PDI Perjuangan ini tidak meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Cahyo Kumolo waktu sekjen. Apa yang dilakukan oleh mereka? 3 pilar yang dilakukan oleh Cahyo. Pertama adalah menguatkan pengurus. Yang kedua adalah bagaimana ia membangun di eksekutif dan di legislatif. Dan apa yang dilakukan oleh Cahyo saat itu, dia melakukan sebagai upaya psikotes. Ia melakukan bagaimana trackingnya, track recordnya. Nah, sekarang yang terjadi adalah semua atas nama siapa yang ada di atasnya. Jadi misalnya si A mau masuk, dia dibawa oleh salah satu orang, kemudian dibawa lagi, sampai di DPP dia dibawa, dia bisa bunyi, dia aman. Nah, hal-hal inilah yang kesalahan. Dan akhirnya yang terjadi adalah banyak caleg-caleg PDIP yang kita harus terbuka bahwa mereka ini adalah mengambil orang-orang vote getter, orang-orang yang bisa meraup suara. Tapi ia melupakan pengkaderan. Orang-orang yang di bawah yang sudah 25 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun dia di pengurusan, dia tidak dilibatkan, tidak diloyalkan. Malah banyak orang-orang baru, orang-orang partai yang hadir ke sana. Mengapa mereka melakukan itu? Karena satu hal, mereka mengejar yang namanya kemenangan 25%. Tapi mereka lupa bahwa di PDI Perjuangan terjadi saling injek, baik itu internal maupun dia berhadapan dengan di luar. Dan yang terjadi adalah
satu sisi lagi, banyak PD-nya terlalu gede. Sementara mereka melupakan apa maunya dari masyarakat. Dan inilah yang hilang. Makanya yang hilang adalah Masinton, Pasar Ibu. Kemudian yang hilang adalah Junimart Gersang. Kemudian ada juga Pak Eriko Sotarduga. Beberapa orang-orang ini adalah orang-orang beken yang dekat dengan Bu Megawati. Cuma kenapa mereka bisa kalah? Ya pertanyaannya, mereka merawat konstituen atau tidak? Mereka benar-benar menggunakan teori kampanye, berkampanye baik pas marketing, full marketing, ataupun push marketing. Ternyata tidak. Yang mereka lakukan adalah mereka merasa mereka sudah jumawa, sudah menjadi wakil rakyat, sudah berhasil. Ternyata dikalahkan oleh seorang Once. Nah, ini adalah fakta nyata bahwa PDI Perjuangan ini melupakan ideologinya. PDI Perjuangan melupakan nilai-nilai perjuangannya. Yang hadir adalah orang-orang yang bisa meraup suara. Dan akhirnya yang terjungkal siapa? Orang-orang bekennya. Dan saya tahu narasinya nanti yang dibangun oleh PDI Perjuangan bukan hanya kalah 17%. Tapi ia akan membawa persepsi bahwa proporsional tertutup adalah solusinya. Jadi jangan lagi daftar calon terbuka. Karena PDI Perjuangan kalah terus kalau daftar calon terbuka. Kader-kadernya kalah. Dan kalau daftar calon tertutup, kader-kadernya menang. Kemudian siapa yang disalahkan oleh PDI Perjuangan? Yang disalahkan adalah rakyat. Karena rakyat dianggap pragmatis. Rakyat dianggap nantinya money politik. Rakyat gampang disogok dengan bansos dan segala macam. Nah pertanyaannya, kalau memang rakyat bisa disogok dengan bansos, kenapa mereka nggak ikut? Kan mereka juga yang menetapkan bansos. Dan siapapun yang menurunkan kan bisa. Mensos juga dari mereka. Nah hal inilah yang menjadi sesuatu yang keliru dan saya katakan bahwa itu adalah persepsi yang keblinger. Bahkan kalau saya bilang sarkasnya, mereka lupa identitas mereka. Ternyata partai kehilangan party ID-nya. Kehilangan orang-orang konstituen yang benar-benar kuat, yang benar-benar loyal. Dan ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan harus buru-buru kongres. Untuk apa? Untuk mencari ideologi yang lebih kuat, visi, misi, dan programnya. Dia harus mencari sekjen yang terbaik. Sekjen yang sekarang ini, saya rasa sekjen yang jago bersilat lidah, jago berbicara, tapi dia melupakan bagaimana cara meramu masyarakat. Nah, ini adalah sebuah persepsi yang saya bilang tadi. Mungkin Asto terlalu senior, terlalu merasa bahwa dia PD-nya emang bagus sekali, dia kan kalau berbicara, tapi dia melupakan bahwa dia pun 2009 dia kalah. Dan artinya dia satu-satunya sekjen yang bertarung kalah. Cuman sekali doang satu periode. Dia bisa. 2009 dia tidak bisa. Beda dengan Pramono ataupun Cahyo. Ditaruh dimanapun pasti dimenang. Nah ini membuktikan karakternya Cahyo lebih kuat daripada almarhum Pak Cahyo Kumolo, daripada Hasto Kristianto. Kelihatan ya. Jadi itu kesalahan fatal itu kalau kehilangan dari orang-orang yang loyal di dalam itu ya, pengurusnya itu ya. Kalau diganti dengan vote counter itu enggak, akhirnya harus membangun ideologi yang baru-baru ini lagi kan? Iya, jelas kesalahan fatal sekali. Mereka kan tidak memperjuangkan nilai-nilai ideologinya apa, program kerjanya apa. Mereka hanya menawarkan dirinya mereka. Bahkan kalau dilihat, apa yang dilakukan misalnya, satu contoh gitu loh, Eriko Sotarduga. Apa yang ditampilkan dalam balihonya? Bukan sebuah visi misi. Yang ditampilkan adalah dia memakai daerah Betawi, dia memakai trompet, naik bajai, dan segala macam. Nah ini artinya masyarakat itu diabaikan gitu loh. Diabaikan untuk mengenal dirinya. Dia malah pakai karikatur. Yang dia pikir bahwa ini anak muda. Ini anak muda pasti demen karikatur. Ternyata nggak bisa. Kita harus melihat bahwa anak muda ini lebih kritis. Dia lebih mau didekati. Dan kenapa akhirnya dipilih artis? Ini adalah membuktikan bahwa lagi-lagi kesalahan berpikir dari mereka. Dulunya artis itu tidak disukai sama masyarakat. Tapi ternyata para aktivis, kemudian akademisi, kemudian orang-orang pengusaha di parlemen, ternyata mereka lebih arogan daripada artis. Dan inilah yang terjadi. Mereka melupakan narasi-narasi bagaimana mensejahterakan masyarakat. Tapi mereka asik menarasikan bagaimana membangun ataupun
dalam hal ini merebut dan mempertahankan kekuasaan. Oh. Dan ini adalah sebuah kesalahan karena Ya, ya. politik itu bukan seperti itu. Oh. Kalau politik hanya mempertahankan dan merebut kekuasaannya, jadinya baper. Seperti Oh, PDI ya, Perjuangan. ya, 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 ya. Padahal politik itu adalah bagaimana nilai-nilai perjuangan itu harus masuk di dalam proses berpolitik. Nilai Ya, ya. perjuangan harus masuk dalam Ya, ya. visi misi program kerja, dan nilai perjuangan itu harus masuk ditawarkan di masyarakat. Masyarakat ya. Nah, ini yang harusnya hadir, bukan nilai perjuangannya itu berupa dia yaitu tadi menggambarkan sosok-sosok orangnya yang marah-marah, orangnya yang ngedumel, mencaci maki. Untuk apa di rapat seperti itu? Ya, ya, ya. Malahan yang hadir sekarang ini yaitu tadi orang-orang yang di rapat artis. Jangan-jangan mereka ingin tontonan sinetron atau ngebanyol di parlemen. Yeah. Mereka lebih senang seperti itu. Karena apa? Bisa jadi masyarakat udah bilang, kami udah jenuh, kehidupan kami udah susah. Minyak goreng susah, beras susah, perjuangannya nggak ada. Ngapain? Mendingan kami nonton di sana aja, istana. Atau di sana, di Senayan, maksud saya lebih kuatnya, nonton di istana, di Senayan. Bagaimana mereka ngebanyol, mereka bersilat lidah. Itu lebih enak, lebih jenaka dibandingkan ngedumel gitu loh. Iya, 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 iya. Nah, hal-hal inilah yang saya rasa tidak berjalan. Dan saya pun menemukan fakta bahwa memang di Senayan itu sudah jelas hanya menjadi warung obrolan. Kenapa? Ya karena tidak ada perdebatan tentang konsep-konsep IKN, apa yang mau dibawa oleh PDI Perjuangan misalnya, ataupun konsep-konsep bagaimana mereka berbicara tentang perampasan aset. Bahkan Bambang Pacul pun sudah berbicara yang menyelesaikan sebuah proses bukan di Senayan, tapi adanya di DPP masing-masing. Oh, gitu ya. Nah, ini membuktikan wajah barunya anggota parlemen nanti, wajah baru yang kita bisa katakan ya wajah baru orang-orang yang santai aja udah. Dan itu mendeskripsikan bahwa masyarakat lagi pengen santuy dengan orang-orang barunya. Jadi makanya nanti kita bisa lihat Dewa 19 ada, Dewa ada, begitu juga ada Mulan Jamila. Ya, kita bisa lihat lah orkesnya parlemen seperti apa, dan itu hal yang menarik untuk saya lihat nantinya. Nah, jadi kalau Anda bandingkan profil dari orang yang di DPR 2024 dibanding 2019, yang baru itu kebanyakan artis ya, yang baru ya, yang bisa menarik perhatian itu artis ya. Dan ini adalah fenomena, kembali lagi, ini bisa dikatakan kalau yang munculnya artis, kita bisa berkata bahwa ini adalah kemunduran kita berdemokrasi. Kenapa disebut kemunduran berdemokrasi? Karena waktu itu masyarakat sudah mempercayai orang-orang hebat, akademisi, aktivis, dan mereka sudah mulai melepaskan eranya artis. Tapi kenapa sekarang artis kembali ke sana? Itu membuktikan masyarakat ternyata jenuh. Akademisi, aktivis itu tidak bisa berbicara di parlemen. Mereka hanya berbicara merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jadi konsep politiknya mereka adalah konsep politik ansih. Yang ini malah dibilang politik yang salah kaprah, politik yang hanya taunya marah-marah. Sementara bagaimana dengan artis? Ternyata artis ini menjadi sebuah public figure yang menarik. Apa yang menarik? Padahal dulunya artis ini yang dikritik oleh Pak Pramono Anung. Apa yang disebut kritik oleh Pak Pramono Anung? Mereka ketika masuk parlemen, mereka belajar dulu. Belajar bagaimana dia menjadi anggota parlemen. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menjadi anggota parlemen, mereka tidak bunyi. Tidak berbicara. Bunyi kenapa? Tidak berbicara ya. Banyakan di parlemen itu diam. Dan mereka tentunya lebih tahu bahwa posisi mereka sebagai artis sedang turun. Makanya mereka lari ke parlemen. Nah, hanya ketika mereka sekarang ini diterima, ini menjadi sebuah pertanyaan balik. Berarti parlemen kita ini ada masalah. Berarti parlemen kita ini bisa ditunggangin. Dan lebih parahnya lagi, kita harus menyatakan bahwa ini adalah hasil pemilu yang sangat mengecewakan. Bukan dari legitimasi rakyatnya ya. Rakyatnya kecurangan pemilu saya rasa tidak perlu lah. Tidak ada malah. Yang saya lihat yang mengecewakan adalah partai politik ternyata suaranya hanya 16%. Dan 16% itu membuktikan kita tidak punya partai politik yang mayoritas di parlemen. Dan lebih lucunya lagi,
PDI Perjuangan, walaupun nomor urut 1 hanya 9 provinsi menangnya, kalah dengan yang nomor 2, 15 provinsi dari 38 provinsi. Nah, kalau ini sudah terjadi, ini membuktikan semakin apa? Semakin nyata bahwa buat apa akhirnya mereka atau merasa bahwa mereka peringkat pertama, ternyata mereka saja tidak mewakili seluruh sebaran Provinsi, suara ya. masyarakat. Lebih mewakili Golkar ya. Iya, nah ini artinya representasi Golkar menjadi suatu hal yang menarik. Makanya isunya Golkar mau menjadi ketua DPR, ini perlu untuk dikaji ulang. Karena 9 provinsi saja yang dipunyai oleh PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan 2 periode kemana? Menguasai 9 provinsi gitu loh. Iya. Sementara 10 tahun ya. awalnya di pilkada dia hampir menguasai sekitar taruhlah 50-60%. Nah, kalau sampai dia sekitar 40-60 lah, kita berbicara seperti itu, berarti eksekutif di daerahnya tidak bekerja. Eksekutif di daerahnya tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dan artinya apa? Artinya struktur partai ini menjadi pertanyaan. Sejauh mana PDI Perjuangan ini berbicara tentang bagaimana menggelorakan dan menaikkan derajat dari PDI Perjuangan. Jangan-jangan bantengnya PDI Perjuangan itu banteng yang hanya tahu nyeruduk saja. Tapi dia tidak pernah disekolahkan bantengnya. Luar biasa ini. Nggak pernah diangkat derajat bantengnya ya. Iya. Jadi dia tidak tahu narasi wong ciliknya seperti apa. Dia hanya banteng saja. Banteng digemukkan, moncong putih, udah. Tapi tidak pernah diidentitaskan, disekolahkan. Padahal ada sekolah partai. Terus bantengnya ini kemana gitu loh. Nah, ini adalah suatu fakta yang harusnya dipikirkan gitu loh. Walaupun ini jokes ringan, tapi ya ini adalah sebuah hal bagaimana kita menyadari kesalahan kita. Iya. Jadi kalau Anda lihat bahwa penurunan suara dari PDIP secara proporsional di provinsi itu udah berkurang ya. Iya. Jadi hanya 9 provinsi. Iya, yang terbaru ya, belum nyampe 100%. Iya, tapi mirip lah itu ya. Iya, yang pasti itu sangat miris. Masa penguasa politik cuma 9 provinsi. Artinya PDI Perjuangan itu cuma diakui di 9 provinsi saja. Artinya kerjanya dia diakui hanya 9 provinsi, lalu yang lain kemana? Iya, 29 lagi kan. Nah, ini hal yang sangat memilukan dan memalukan. Bahkan ada yang malah menyatakan dalam hitungan pileg, kekuasaannya PDI Perjuangan ini adalah kekuasaan yang sudah terlepas di berbagai daerah. Dan ini adalah fakta yang luar biasa mirisnya. DKI Jakarta misalnya, PDI Perjuangan penguasa dikalahkan oleh PKS. Dan PDI Perjuangan waktu kemarin, dia memegang posisi di Ahok maupun di Jarot, tapi dikalahkan oleh Anies. Dan cuma karena narasi cuma satu ideologi identitas saja, PDI Perjuangan sudah tersingkir. Dan lagi-lagi, bahkan di Pilkada DKI Jakarta pun, suara siapa yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan itu malah tidak terdengar. Sampai hari ini? Iya, malah yang terdengar kan bagaimana koalisi dari 01 ada 3 nama. Sementara koalisi dari Gerindra itu ada Ridwan Kamil dan ada beberapa nama. Sementara PDI Perjuangan ini kemana? Nah, ini adalah sebuah fakta yang sangat miris gitu loh. Bahwa dia penguasa politik, dia terlempar di daerah dan hanya 9 provinsi. Dan 9 provinsi ini malah membuktikan bahwa satu fakta lagi, kepuasan masyarakat itu bukan kepada PDI Perjuangan, tapi kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi. Dan artinya dibuangnya Pak Jokowi membuktikan bahwa PDI Perjuangan itu tidak ada apa-apanya. Dan ini membuktikan sekali lagi bahwa PDI Perjuangan ini sudah banyak kehilangan orang-orang hebat. Dan harusnya mereka menyadari, harusnya tim di dalamnya, ataupun yang selalu dibilang think tank-nya mereka, harusnya mereka bekerja untuk berpikir, apa kesalahannya mereka. Jangan-jangan mereka nanti oposisi pun tidak ngerti apa yang mau dibawa narasinya. Orang hak angket aja sekarang juga tidak bisa dia menjelaskan hak angket itu seperti apa. Dan ini malah sebuah fakta miris. Fakta mirisnya apa? Ada sekolah partai, kemudian juga ada fakta mirisnya, ada think tank di dalamnya, ada saksi pemenangan nasional yang dipunyai oleh mereka.
tapi semuanya membuktikan bahwa PDI ya. Perjuangan semakin merosot. Merosot ya. Dan merosotnya lagi dikalahkan oleh satu orang saja, oleh Pak Presiden Jokowi. Ya, Pak Dan Jokowi. kepuasan masyarakat tinggi, kenapa tidak bisa diambil oleh Manfaatnya, PDI ya, Perjuangan. ya. Malah yang terjadi adalah PDI Perjuangan malah merosot 3%. Artinya, kepuasan dari tingginya pemerintah 75 sampai 80 Ya, itu ya. kemana? Kok nggak bisa diambil, malah Ya, turun. Iya, padahal dia anggotanya ya. Iya, padahal itu petugas partainya. Iya, betul ke partai. Nah, klaimnya ini semakin membuktikan bahwa masyarakat itu tidak punya identitas kepartaian. Oh. Bahwa masyarakat ini tidak punya kedekatan dengan PDI Perjuangan. Dan mereka tidak bisa diklaim bahwa mereka ini adalah basisnya PDI Perjuangan. Iya. Malah bisa dikatakan bahwa PDI Perjuangan kehilangan basis. Kenapa? Iya, Karena dulunya di 33%. Semakin kesini semakin turun. Cuma 16 ya. Iya, bisa-bisa PDI Perjuangan ini kalau dia terus seperti ini, tidak melakukan evaluasi, dia bisa jadi dia malah tersingkir mirip dengan P3 yang hanya 4%. Itu sangat malu gitu loh. Ya, ya. Sebuah banteng yang selalu penuh energik, ternyata banteng itu malah kecapean, lelah dia. Dan itu adalah suatu fakta bahwa banteng moncong putih itu bukan matanya bukan merah lagi, jangan-jangan matanya sudah layu. Iya, iya, iya. Luar biasa analisa Anda. Jadi kalau Anda lihat, jadi yang tadinya ditunggu-tunggu PDIP sebagai pemimpin untuk mengangkat hak angket, jadi sekarang gimana? Ya, kalau saya lihat Pak Mahfud pun sudah menyatakan bahwa Bu Mega bilang kita tunggu. Tunggu 20. dari situasi di masyarakat. Dan tunggu juga dari situasi nanti setelah pengumuman. Oh, tanggal Dan 20 ini ya? mereka melihat juga bagaimana dengan orang-orang baru mereka. Nah, Oh. ini kan yang tanda tangan nantinya lucu. Yang tanda tangan adalah mereka yang lama, tapi yang lama-lamanya tidak ada di parlemen. Iya, iya. Diisinya oleh orang-orang baru. Iya. Orang-orang barunya artis lagi. Mau nyanyi apa nantinya? Once ini. Itu dia yang perlu kita pertanyakan, dia mau nyanyi apa nantinya? Apa dia bisa nyanyi kayak Mas Hinton? Belum tentu. Iya, Dia bisa membawa ideologi partai? Belum tentu. iya, iya. Dan ini adalah suatu fakta nyata. Dan lebih parahnya lagi, rata-rata yang kalah dari PDI Perjuangan adalah yang di Komisi 3 atau Komisi 2. Oh. Dan itu adalah yang terkait dengan hukum, terkait dengan pemerintahan. Terus mereka kerjanya apa? Iya, iya. Nah, ini adalah pukulan-pukulan dari masyarakat yang luar biasa, yang harusnya mereka dibaca ya, mereka. membaca itu gitu loh. Kenapa orang-orang yang harusnya konsentrasi untuk bekerja, untuk membuat undang-undang, untuk memproses pembuatan keputusan, malah mereka terlempar. Dan ini adalah fakta yang sangat miris, saya katakan bahwa ini memalukan gitu loh. Ya. Nah, Bambang Pacul aja, saya yakin kemenangannya dia cuma karena di stop saja membuli Pak Jokowi. Atau stop mengkritik Pak Jokowi. Kalau tidak, dia mungkin juga terlempar. Dan kalau dia terlempar juga, itu semakin miris. Bahwa orang-orang yang ternyata melawan Pak Jokowi, yang berbicara kasar sama Pak Jokowi, mereka itu malah disingkirkan oleh masyarakat. Ya, Dan itu ini membuktikan bahwa mungkin mereka itu ya. tidak merawat dukungan. Karena Oh. kalau mereka merawat dukungan, semestinya mereka itu bisa berbicara di masyarakat. Apa yang menyebabkan mereka mengkritik betul. pemerintah. Karena tidak dirawat, akhirnya masyarakat merasa bahwa bisanya mengkritik aja udah, coret, Oh gitu ya. tinggalkan, ganti orang baru. Artis. Itulah. Ya. Ini kan artinya PDI Perjuangan sedang di dalam fase pemilu yang namanya punishment. Dan punishment itu kejam. Dari masyarakat ya, iya. Punishment kejamnya masyarakat dilempar dari istana dan diturunkan di angka 3%, dan peringkat pertamanya pun konyol, cuma 9 provinsi. Kalau melihat 82%, dikalahkan oleh peringkat kedua. Dan apalagi yang mau dibanggakan oleh PDI Perjuangan. Semestinya kalau saya jadi kader PDI Perjuangan, saya malah menggelar kongres luar biasa, secepatnya kongres. Karena ini harus disikapi. Bagaimana mensikapi kekalahan PDI Perjuangan. Jadi maksudnya kongres ini mengganti apa nih, siapa? Ya, mengganti keseluruhan personil yang ada di dalam. Dan tidak perlu lagi Hasto. Karena Hasto ini ternyata narasinya itu ya itu tadi. Mungkin saja yang menyebabkan Hasto kalah itu karena dia pernah nangis di tempatnya Faisal. Akbar Faisal, saat podcast dia nangis ditinggal oleh Pak Jokowi. Dan akhirnya dibuktikan sama masyarakat. Ya udah silakan menangis 1 jam. Silakan dilanjutkan menangisnya, retorikanya. Nah, ini adalah membuktikan bahwa masyarakat itu cerdas melihat
Mana yang nangis beneran, mana yang tipuan. Iya, iya. Dan akhirnya diberikan nangis yang benar-benar untuk Hasto. Dihukum. Itu adalah suatu Analisa Anda luar biasa ini.